Sial. Setelah pendeta agung datang, dia melihat Molly yang terbaring di sana seperti sepotong kayu, tidak baik maupun jahat. Kelopak matanya berkedut liar dan dia merasa bahwa pria di depannya memiliki sifat jahat. Dia adalah orang yang paling tahu tentang farmakologi di suku itu, jadi dia tentu saja bisa melihat seberapa serius luka Molly. Bahkan binatang jiwa kecoa, yang selalu dikenal sebagai kecoa abadi di jurang, seharusnya sudah mati setelah luka seperti itu. Tetapi laki-laki di depannya membuat kelopak mata sang imam besar berkedut, dan ia merasa bahwa dirinya jahat. Yah, bocah ini tiba-tiba muncul di dunia dan selamat di perut binatang buas. Pasti ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Nona Yuli membawanya kembali dan membuatnya hidup. Mungkin itu adalah kesempatan klan kita, atau mungkin keberuntungan Nona Yuli sendiri. Jika dia hidup kembali, itu mungkin mengubah nasibnya. Imam besar itu mencubit janggutnya dan berbicara dengan hati-hati, tampak misterius. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan hanya bisa memberikan penjelasan yang ambigu. Kalau tidak, jika Molly tidak mati, harga dirinya akan hilang. Mengubah takdirmu sendiri. Pada saat ini, Nona Yuli, yang dipanggil Nona, tiba-tiba bergumam. Imam besar, apakah orang ini benar-benar dapat mengubah takdirku? Nona Yuli menatap pendeta besar. Harapan yang tak terlukiskan muncul dari kedalaman matanya yang biasanya tenang. Tidak bagus. Ketika pendeta itu mendengar ini, kelopak matanya berkedut liar dan dia menatap wanita dengan garis-garis hitam di wajahnya. Saya mengatakan hal yang salah tadi. Sekarang saya dalam masalah. Wanita ini awalnya adalah putri kepala suku, tetapi sayangnya nasibnya tidak beruntung. Dia tidak punya banyak waktu untuk hidup. Hidup satu hari lagi adalah berkah. Bahkan sebagai putri kepala suku keturunan jurang, dia tidak dapat mengubah nasibnya sendiri. Dan apa yang saya katakan sebelumnya jelas membangkitkan harapan terdalam pihak lain. Ini, imam besar ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, tentu saja, jika orang dengan luka seperti itu dapat dibangkitkan, maka Anda, Nona Yuli, tentu akan dapat bertahan hidup. Selalu ada jalan keluar. Petik 2. Bagus sekali, kalau begitu Nona tidak perlu dikirim ke pusaran dunia pemakan untuk dikorbankan. Nona Xiaopu berkata dengan gembira. Ini, hanya sebuah kemungkinan. Kata pendeta agung itu tergesa-gesa. Jantung Devouring World Vortex. Tempat apa itu? Meskipun Molly tidak bisa bergerak, dia masih sadar. Mendengarkan percakapan pihak lain, dia langsung menyadari bahwa ini seharusnya menjadi tempat yang penting di sini. Setidaknya sekarang aku tahu di mana aku berada. Tetapi apa maksudnya bahwa Nona Yuli yang menyelamatkannya dikirim ke pusaran pemakan dunia untuk dikorbankan? Molly bingung, tetapi sekarang dia hanya ingin memulihkan kultivasinya dan terlalu malas untuk berpikir terlalu banyak. Nona Yuli, meskipun nasibmu tidak pasti, hari ini adalah hari pembaptisanmu. Jangan lupa, aku akan mengirim seseorang untuk meneleponmu nanti. Imam besar itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik dan berkata sebelum pergi. Imam besar, mengapa Anda mengatakan bahwa nona muda itu telah selamat dari situasi yang menyedihkan, tetapi dia masih ingin dibaptis? Itu, terlalu menyakitkan, kata Xiaopu dengan wajah pucat dan gemetar. Sayangnya, pembaptisan tidak bisa dihentikan. Begitu dunia pemakan menyalahkan kita, aku khawatir kita tidak akan sanggup menanggungnya. Kata pendeta agung dengan getir. Tapi pembaptisan itu terlalu menyakitkan. Lihatlah wajah wanita itu, kata Xiaopu dengan cemas. Xiaopu, berhenti bicara. Nona Yuli mendongak dan berkata, Imam besar benar. Nasib kita tidak berada di bawah kendali kita. Demi suku, Imam besar, mari kita pergi sekarang. Mata Nona Yuli, yang tadinya cerah, sedikit meredup,
dan dia berbalik dan pergi bersama imam besar. Orang-orang yang awalnya hadir juga menghela nafas dan pergi. Setelah melihat Yuli pergi, Xiao Pu terisak-isak sebentar. Setelah beberapa lama, ia melanjutkan merebus obat untuk diminum Molly. Dasar orang aneh, dasar orang aneh. Pendeta Agung berkata bahwa kau bisa mengubah nasib nona muda, tetapi kau tidak boleh mati. Jika kau mati dan membunuh nona muda, aku, Xiao Pu, tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Xiao Pu bergumam sambil menyuapi Molly dengan obat. Molly, dia terlalu malas untuk memperhatikan orang ini. Sebaliknya, dia penasaran dalam hatinya, apakah ada hantu di jurang ini? Bukankah dunia bawah dikuasai oleh iblis Qin? Dia bingung, tetapi saat obat itu memasuki tubuhnya, Molly tiba-tiba merasa hangat, dan penghalang besar di tubuhnya tampaknya sedikit berubah. Hal ini membuatnya senang. Dengan kecepatan ini, segel di tubuhnya akan mengendur dalam waktu sekitar 1 tahun. Saat itu, ia akan mampu memobilisasi asal-usul jurang untuk memperbaiki dirinya sendiri. Setelah memberi obat, Xiao Pu terus merawat Molly, mengambil air, merebus air, dan menyeka tubuh Molly. Dulu ketika dia menyeka tubuh Molly, itu seperti menyikat daging dengan sikat, dan itu selesai dalam waktu singkat. Namun kali ini, dia sangat berhati-hati. Dia tidak hanya menyekanya dengan kasar seperti mencuci dengan kain lap. Sebaliknya, dia menyeka setiap detail tubuh Molly dengan hati-hati dan lembut, yang membuat Molly merasa aneh. Larut malam, Yuli akhirnya kembali, tampak lemah di sekujur tubuhnya. Ada aura jahat yang menyelimutinya, dan pola kelabang gelap di wajahnya menjadi lebih jelas dan bersinar samar, yang sangat aneh. Xiao Pu berseru, dan buru-buru membantu wanita muda itu kembali ke kamarnya untuk berbaring. Malam itu, Molly samar-samar mendengar erangan menyakitkan dari pihak lain yang berlanjut sepanjang malam. Pada hari-hari berikutnya, Molly dirawat setiap hari, dan orang-orang lain di suku itu secara bertahap menjadi akrab dengan keberadaan Molly dan tidak lagi datang menemuinya. Awalnya, mereka khawatir tentang apakah Molly sudah mati atau belum, tetapi ketika Molly masih hidup setelah 30 Yaosheng, semua orang tidak lagi peduli. Suku itu memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan setiap hari, jadi siapa yang punya waktu untuk peduli pada orang yang setengah mati? Molly hanya berbaring di kamar, dirawat oleh Xiao Pu sepanjang waktu. Kadang-kadang, Yuli akan datang menemui Molly, tetapi ekspresinya menjadi semakin melankolis, dan wajahnya hampir dipenuhi dengan tanda dan garis hitam. Molly tahu bahwa aura itu tertinggal setelah pihak lain ikut serta dalam beberapa pembaptisan. Setelah setiap pembaptisan, Molly dapat merasakan bahwa aura Yuli tampaknya meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, seolah-olah ada kekuatan yang terpendam dalam tubuhnya, ingin keluar. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Molly masih terbaring di sana, tetapi jika ada orang kuat tingkat kaisar dewa dimensi tinggi di sekitarnya, dia akan menemukan bahwa segel di jalan di dalam tubuh Molly telah mengendur. Ini adalah sedikit kemajuan, tetapi selama segelnya benar-benar dilonggarkan, Molly akan pulih sedikit dan dapat menggunakan asal-usul jurang untuk mengembalikan pemulihannya ke jalur yang benar dan memulihkan kultivasinya dalam waktu singkat. Awalnya, dia khawatir kalau guru spiritual akan datang mencarinya, tetapi seiring berjalannya waktu, dia menghela napas lega. Dengan kekuatan guru spiritual, dia pasti bisa menemukannya dalam beberapa hari, atau kalau tidak, kemungkinan besar dia akan kehilangan jejaknya. Mengingat saya telah berlari cukup jauh di badai jurang sebelumnya. Identitasnya saat ini sebagai mayat hidup tidak akan diketahui oleh orang luar. Selama 3 bulan, Molly berlatih diam-diam setiap hari.
Sekarang dia secara alami tahu bahwa gadis bernama Yuli lah yang secara tidak sengaja menemukannya saat dia sedang berburu. Nona Yuli ini adalah putri dari kepala suku keturunan Dark Abyss. Di dunia ini, ada banyak suku seperti keturunan Dark Abyss, dan suku-suku ini semuanya dikendalikan oleh kekuatan dahsyat yang disebut Devouring World. Di dunia ini, suku keturunan Abyss sebenarnya sangat kuat. Pemimpin suku telah mencapai tahap awal alam Kaisar Agung dan dianggap sebagai tokoh yang kuat. Sayangnya, Devouring Realm bahkan lebih kuat, dan sedang mencari para jenius dengan darah abis di banyak suku yang berada di bawah komandonya. Begitu seorang jenius teratas dengan darah abis ditemukan, ia akan dibaptis untuk mempercepat nutrisi darah dalam tubuh, seperti halnya membesarkan buah. Ketika darahnya matang, ia akan dibawa ke pusaran Devouring Realm untuk dikorbankan. Setelah dikorbankan, seluruh darah dalam tubuh akan dilahap seperti melon matang, dan kemudian orang tersebut akan mati. Keturunan Abyss ingin menghentikannya, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Selama bertahun-tahun, suku manapun yang berani menentang Devouring World akan langsung dihancurkan. Hal semacam ini telah terjadi terlalu sering di wilayah ini selama bertahun-tahun. Yuli sendiri juga merupakan jenius teratas dari Descendants of the Abyss, dan memiliki darah leluhur Descendants of the Abyss di tubuhnya. Konon, leluhur keturunan Jurang Kegelapan sebenarnya adalah penguasa wilayah yang kuat di tingkat Kaisar Ilahi. Di masa lalu, ia juga memiliki wilayah yang luas di bawah komandonya. Kemudian, dalam suatu pertempuran, ia terluka parah dan melarikan diri dalam kepanikan. Tingkat kultivasinya menurun, dan ia mewariskan garis keturunan di sini dan menjadi keturunan Jurang Kegelapan. Garis keturunan leluhur Yuli memungkinkannya mencapai puncak alam kaisar setengah langkah di usia muda, dan dia hanya selangkah lagi menjadi kaisar. Sayangnya, dia ditemukan oleh alam Devouring, yang menanamkan benih garis keturunan ke dalam tubuhnya, yang menjadi parasit di tubuhnya dan membaptisnya. Setelah dewasa, dia akan dikirim ke pusaran alam Devouring untuk dikorbankan. Sekarang, garis keturunannya akan segera matang, dan dia tidak punya banyak waktu tersisa. Bahkan ada beberapa orang kuat dari Devouring World yang mengintai di sekitar suku keturunan Dark Abyss. Devouring World tentu saja tidak akan membiarkan seorang jenius istimewa seperti itu pergi secara diam-diam, untuk menghindari kegagalan. Saat dia dewasa, dia akan dibawa pergi sesegera mungkin. Yuli sebenarnya sudah sangat menderita selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak punya seorang pun untuk diajak bicara. Agar tidak membuat suku itu khawatir, dia bahkan tidak bisa menceritakannya kepada Xiao Pu di sampingnya. Saat larut malam, Yuli hanya bisa menemukan Mo Li sendirian untuk diajak bicara, dan mereka akan duduk di sana sepanjang malam, terkadang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada hari ini, dia datang ke Mo Li lagi, namun tak disangka hari sudah siang. Abadi, apa salahku? Hanya karena aku membawa darah leluhurku, aku harus dikurung, memiliki benih darah yang ditanam di tubuhku, terus-menerus diberi makan melalui baptisan, dan akhirnya menunggu nasib untuk dikorbankan. Air mata mengalir di sudut mata wanita itu dan menetes ke wajah Mo Li. Imam besar berkata bahwa kamu dapat mengubah takdirku. Aku tahu dia berharap aku tidak akan menyerah, tetapi dia tidak tahu bahwa terkadang harapan adalah yang paling menyakitkan. Aku dapat menahan kegelapan secara naluriah, mengapa kamu ingin aku melihat cahaya? Hari ini adalah hari terakhirku di suku ini. Aku tidak punya harapan. Aku harap kamu masih punya harapan. Wanita itu mengulurkan tangan dan dengan lembut menyeka air mata di wajah Mo Li, dan dari luar, sudah terdengar suara angin yang bertiup kencang. Tiba-tiba, berdengung.
Benih garis darah pemakan dunia di dalam tubuhnya tampaknya merasakan sesuatu dan menunjukkan kegembiraan. Dengan suara mendesing, kekuatan pemakan langsung memasuki tubuh Molly, mencoba melahap garis darahnya.